Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ISSP kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ISSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri pipa baja. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan pipa. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia dan sudah dilakukan ekspor ke luar negeri. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ISSP. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh PT Cakra sebesar 55,94%, DBS sebesar 6,96%, masyarakat sebesar 35,42%, dan treasury sebesar 1,68%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, untuk pendapatannya mengalami kenaikan sebesar 41,5% ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 176,5%. Dan kenaikan dari net profit ini memang disebabkan karena kenaikan harga komoditas ya teman-teman. Yang dimana kan mereka pipa baja, jadi ada kalau bajanya mengalami kenaikan atau tembaga mengalami kenaikan, mereka mengalami keuntungan dari margin itu. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 16,4%. Terus dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 18,8%. Dan dari segi modal juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 14,4%. Nah, teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini di 9,04%, yang mengalami kenaikan hampir satu kali lipat ya teman-teman dari segi net profit margin, yang dimana memang dari segi ini ya teman-teman yang tadi saya bilang, yaitu adalah harga komoditas. Terus untuk dari segi EPS di 68 dan membuat PER-nya di 5,54 kali. Terus untuk dari segi book value sekarang di 528 dan membuat PBV-nya di 0,71 kali. Dan kalau kita lihat secara histori, PBV-nya rata-rata selalu di bawah 1 ya teman-teman. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,87 kali, dan ini juga sangat bagus, yang dimana DER-nya di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 12,79% dan ROA-nya di 6,85%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 374. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan intrinsic value-nya sekitar 500, jadi memiliki margin of safety sekitar 34%. Dan teman-teman, sebelum kita ke kesimpulan, saya ada membuat website yaitu di valuestock.id, dan teman-teman bisa langsung kunjungi website tersebut atau teman-teman saya tinggalkan linknya di kolom deskripsi. Dan apa sih yang teman-teman bisa dapatkan? Dan teman-teman bisa mendapatkan 4 hal ya, yaitu yang pertama video. Jadi saya ada membuat video, ada 5 series ini, dan sebenarnya ada lebih dari 20-30 video di dalam video series tersebut. Terus untuk dari segi e-booknya teman-teman bisa dapatkan e-book saya. Terus intrinsic value, jadi ada 700 emiten ya, dan watchlistnya yang saya juga cukup lumayan sering update juga untuk dari intrinsic value-nya. Terus teman-teman bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang saya hold. Terus sama kalau teman-teman mau, teman-teman bisa upgrade ke VIP class, yaitu ada lifetime user sama private class dan videonya. Terus kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke ya untuk ISSP ini, karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status oke karena liability-nya oke. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena positif. Untuk dividen saya berikan status no karena selama histori untuk ISSP ini belum terlalu royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ISSP ini? Untuk sementara tidak ya teman-teman, karena dari segi harganya juga sudah mengalami kenaikan lumayan. Yang kedua dari segi margin of safety belum masuk dalam kategorinya saya.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada membuat website ya, websitenya di valuestock.id. Untuk linknya saya juga tinggalkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.